Assalamualaikum Mbak Fon kemogra di atas tala jaro bandua jarolon siplo di atas ule mahalun lake bak kaum dumna jarolon siplo lon beut lapan hajat tujuan lun ikut lomba jarolon siplo lun beut tujuh ada beetro ban cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa adahta an basairina khasyawatal ghawaya wa tusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ahlal ard yarhamukum man fis sama. Amma ba'du. Ta'zim wal ikraman kami terutama sekali kepada Abuya Rohani ma'a keluarga, dan ta'zim wal ikraman kami pula kepada Rais Am disertai seluruh Dewan Guru, dan ta'zim wal ikraman kami pula kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, teristimewa kepada seluruh hadirin yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Ma'asyaral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah, Dewan Hakim yang kami muliakan. Di dalam dunia ini terdapat berbagai macam galeri dalam bentuk sebuah gelora, baik dari segi pemikiran, pemahaman, penampilan, bahkan gejolak gaya hidup sekalipun. Realitanya semua itu terangkul dalam 3 kategori, yaitu tingkat terendah kanak-kanak, beranjak ke pertengahan pemuda, sedangkan yang tertinggi ialah orang tua. Nah, yang harus dijadikan sebagai catatan ialah pemuda. Kenapa? Dikarenakan pemuda sangat berperan dalam hal renggang atau tidaknya suatu bangsa, maju atau tidaknya sebuah negara, bahkan hancur atau tidaknya kesatuan agama. Namun, kapankah pemuda ini bisa menjadi benteng yang kokoh untuk menegakkan bangsa, negara, bahkan agama? Jawabannya
di ketika mereka belum terasuki oleh faham-faham yang menyimpang dari ajaran Islam. Ahlus sunnah wal jamaah, laganya Wahabi, Syiah, Mu'tazilah, bahkan masih banyak yang lainnya yang terangkul dalam kata radikalisme. Nah, mengingat betapa pentingnya hal ini, izinkan Al-Fakir untuk menyarahkan sebuah syarahan singkat yang berjudul Membentengi Pemuda dari Radikalisme Agama. Ma'asyaral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin tahu apa itu radikalisme? Radikalisme agama ialah berlebih-lebihan di dalam memahami konsep keagamaan hingga melampaui batas kebenaran, memaksakan kehendak dengan cara-cara kekerasan, kerusakan, bahkan kehancuran hanya untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan. Ciri-cirinya terlalu fanatik terhadap pendapatnya sendiri hingga batas tidak mendengar pendapat orang lain, selalu menganggap dirinya saja yang benar sedangkan orang lain sesat, membiarkan dirinya untuk berijtihad walau dalam persoalan yang sangat rumit sekalipun, sedangkan orang lain meskipun seorang ulama bahkan pakar ilmu dilarang untuk melakukan ijtihad selama hasilnya berbeda dengan mereka. Keras terhadap orang-orang yang meninggalkan perkara sunnah, seakan-akan perkara tersebut adalah kewajiban, dan menilai orang-orang yang meninggalkan kewajiban syariat Islam dengan nilai kafir bahkan sesat. Selain itu, mereka juga suka menuduh, memfitnah, menghakimi dengan seenaknya. Itulah hadirin sebagian kecil daripada ciri-ciri kaum radikalisme. Bahkan masih banyak yang lainnya belakang yang mereka anut berbeda dengan pandangan kita. Ma'asyaral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Setelah kita memahami konsep radikalisme, timbul satu pertanyaan. Lantas, kapankah kaum radikalisme ini muncul? Apabila kita memahami sejarah, di ketika wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin bersatu dalam ajaran ideologi, kecuali orang-orang munafik yang memperlihatkan keimanannya namun menyembunyikan kemunafikannya. Setelah itu, di ketika berita kewafatannya Rasulullah menyebar ke seluruh jazirah Arab, di ketika itulah satu persatu kaum radikalisme tersebut muncul. Salah satunya kejadian yang sangat mengiris hati kita hadirin, yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan muncul satu gerakan yang menyebabkan pemberontakan sehingga khalifah pun terbunuh di tangan mereka. Selain itu, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib muncul pula satu gerakan yang menyebabkan perang terdangkal di dalam Islam, yakni perang Jamal menentang kaum Aisyah, perang Siffin merobek kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ironisnya, pada abad ke-12 Hijriah muncul pula satu gerakan radikalisme Wahabi yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang berhasil mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Gerakan radikalisme Wahabi tersebut, mereka melakukan pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam yang berada di sekitar Jazirah Arab seperti Mekah, Madinah, Taif dan sebagainya. Bahkan mereka berfatwa seenaknya, katanya yang melakukan ibadah itu haram, tabaruk sesat, tawasul bid'ah. Bahkan mereka
mereka mengatakan jangan melakukan ziarah kubur, itu kafir. Astaghfirullah. Sungguh sangat-sangat radikal di dalam memahami konsep yang mereka anggap bid'ah. Lebih herannya lagi hadirin, radikalisme zaman sekarang trennya bom bunuh diri dengan dalih jihad. Katanya kalau mau masuk surga kita harus berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Caranya bagaimana? Melakukan bom bunuh diri, mati syahid, masuk surga. Ini namanya bukan jihad tapi jahat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 93 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Artinya, siapa saja yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka sekaligus melaknatinya dan menyediakan azab yang besar baginya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dewan hakim yang kami muliakan. Coba bersama kita berpikir, kalau kita ingin masuk ke surganya Allah, kenapa harus mengorbankan diri dan menghilangkan nyawa orang lain? Saya tegaskan sekarang, Islam tidak mengenal kekerasan. Islam tidak setuju pembantaian. Bahkan di dalam Islam tiada anjuran untuk membunuh orang lain yang tiada berdosa. Betul hadirin? Menyekeng gedanyo Aceh, ahlu sunnah di Aceh bila dipedat. Yoh masa menemat Iskandar muda, tapi jamun nyoledat aliran sesat, timungan barat dina pebinasa. Hansip ideologi dia beancur umat, metama lamprang di Palestina, memacam cara difitnah umat, buat kapela nak akal neraka. Pemahaman inilah, saudaraku seiman seagama, yang sangat merenggut perasaan kita, sehingga pemuda di zaman sekarang sangat sulit untuk mengenal di manakah Islam yang suci, di manakah Islam yang sebenarnya. Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian, kasih sayang, menjunjung tentang hak dan kesabaran, toleransi, bahkan seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ard yarhamukum man fis sama. Artinya, orang-orang yang berbuat kasih sayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Maka berbuatlah kasih sayang, niscaya engkau akan disayangi oleh Allah pemilik langit. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, selama darah masih mengalir di dalam urat, pikiran jernih masih melekat dengan otak, nyawa belum berpisah jauh dari jasad, masih punya kesempatan untuk berubah sekaligus membentengi pemuda dengan itikad yang benar dan sejahtera. Mungkin hanya demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sedikit kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, radikalisme merupakan frekuensi yang sama sekali tidak patut dijadikan sebagai panutan bagi kita semua. Kenapa? Karena agama Islam merupakan agama yang tidak terfikir oleh rasio manusia, akan tetapi berdasarkan hadis Nabi dan firman Allah. Yang kedua, ad-dinu biyadil fata, Islam terletak di tangan pemuda.
Maka bentengilah pemuda dengan iktikad yang tepat agar iman di dalam dada selalu melekat. Namun andaikan iman pada diri pemuda masih lemah, akan sangatlah mudah Islam akan hancur, lebur, berantakan. Karena fikiran mereka telah keracunan dari faham yang menyimpang dari ahlu sunnah. Sideh di tanah pasir tempat lon singgah, Aceh utara timur kabilah tercinta. Oh namu madah balun syarah, pat-pat nasalah mu'ahlun pinta. Akhirul kalam ilal liqa ma'as salama warridha wal inayah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.